Baik, di sini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan untuk PT Carat Event dengan studi kasus. Dalam 5 tahun terakhir, PT Carat Event atau perusahaan event organizer telah aktif beradaptasi dan kemajuan teknologi. Direktur perusahaan memimpin inisiatif untuk mendirikan jaringan internal yang menghubungkan berbagai ruangan perusahaan dengan fungsi khusus. Ruangan seperti admin, direktur, marketing, finansial, tim kreatif, dan perencanaan acara, dilengkapi dengan visi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jaringan ini dirancang untuk mendukung kolaborasi antar departemen dan memastikan integrasi operasional yang efisien, menciptakan lingkungan kerja yang terkoordinasi dan responsif terhadap evolusi industri. Di sini saya sudah membuat simulasinya, dimulai dari ruang admin yang terdiri dari 18 PC, 1 switch dan 1 router, ruang direktur dengan 5 PC, 1 switch dan 1 router, ruang finansial yang terdiri dari 18 PC, 1 switch dan 1 router, ruang tim kreatif yang terdiri dari 34 PC, 2 switch dan 1 router. Kemudian ada ruang marketing yang terdiri dari 22 PC dan 1 switch dan 1 router. Dan yang terakhir itu ada ruang perencanaan acara yang terdiri dari 44 PC, 2 switch dan 1 router. Baik, sini saya langsung aja untuk mengkonfigurasikan IP address-nya. Caranya, kita mulai dari ruang admin. Caranya kita klik dulu routernya, kemudian diklik, kemudian kita enter, kemudian enable, kemudian konfigurasi terminal, interface FA. Sini kita lihat dari router ini yang menyambung ke switch itu adalah FA 0/0. Jadi ini kita isikan 0/0. Kemudian kita ketikkan IP address. Setelah itu kita masukkan gateway-nya yang sudah ditentukan. Untuk ruang admin, di sini gateway-nya itu adalah 192.168.20.1. Kita masukkan. Setelah memasukkan gateway-nya, kita masukkan subnet-nya. Di sini di ruang admin, subnet max-nya itu adalah 255.255.254. Kita masukkan 255.254. Kemudian kita enter, kemudian no shutdown. Baik, kita keluarkan. Kemudian kita akan langsung mengkonfigurasikan IP untuk masing-masing PC-nya. Caranya, di desktop, kemudian IP configuration. Di sini saya akan memulai IP address-nya itu dari 192.168.20.2. Subnet max-nya itu 255.255.254. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.20.1. Kemudian kita lanjut ke PC selanjutnya. Untuk subnet max-nya
subnet mask dan default gateway itu sama semuanya untuk di ruang admin ini. Yang berbeda itu hanya di IP address-nya ini. Baik, jika sudah selesai, kita bisa langsung mencobanya untuk mengetahui apakah ada yang error atau yang salah. Kita mulai dari sini ke sini, sudah sukses. Dari sini ke sini sudah sukses. Dari PC ke router sudah sukses. Kemudian kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Cara itu masih sama. Di router ruangan tersebut kita klik enter dan enable. Konfigurasi terminal, interface FA. Lihat lagi dari router tersebut kabel manakah yang dilewati untuk mencapai ke switch. Sini kabel itulah FA0/0. Kemudian kita enter IP address. Kita lihat di sini gateway untuk ruangan direktur itu adalah 192 168 2033. Kita masukkan, kemudian subnet max-nya. Enter, kemudian masukkan. Kemudian kita akan mengatur PC-nya sama seperti tadi. Kita klik PC-nya, ke desktop, IP configuration, dan masukkan IP address-nya. Subnet max-nya 48 gateway-nya 2033. Lanjut ke PC selanjutnya, caranya masih sama. Baik, jika sudah, kita bisa langsung mencobanya seperti tadi. Berhasil, dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada ruang finansial dengan cara yang sama. Enter, enable, konfigurasi terminal, interface FA. Lihat lagi, itu FA0/0. Kemudian IP address, gateway-nya 192 168 2041. Kemudian subnet max-nya 255
254, enter, no shutdown. Kita atur lagi PC-nya sama dengan tadi, sama cara dan yang tadi. Default gateway. Baik, sudah semua. Selanjutnya kita akan lakukan tes. Berhasil, dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP pada ruangan tim kreatif. Cara yang sama, yaitu di routernya, klik enter, enable, konfigurasi terminal, int. Lihat sini FA0 adalah yang terhubung ke switch, jadi kita masukkan FA0/0, kemudian IP address, masukkan get, kita masukkan gateway dan subnet max-nya. Kemudian shutdown. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada PC-nya masing-masing dengan cara yang sama.
Setelah mengonfigurasi IP pada semua PC, kita akan melakukan tes seperti yang tadi. Dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses juga. Kemudian kita lanjut ke ruang marketing. Cara yang sama, router diklik, kemudian diklik, enter, enable, konfigurasi terminal, interface, FA, terlihat lagi, itu FA 0/0 yang menghubungkan ke switch. Jadi 0/0, enter, IP address, kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.20.129. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255, 255, 255, 224, enter, no shutdown. Sekarang kita bisa mengkonfigurasi IP pada PC yang ada di ruangan marketing. Cara yang sama, configuration, IP address-nya, subnet mask-nya 224, default gateway-nya 192.168.20.29. Kemudian ke proses selanjutnya, dan yang lainnya juga. Sudah semua, selanjutnya kita akan melakukan tes seperti yang sebelum-sebelumnya lagi. Kita tes dari PC ini ke PC ini, sukses. Dari PC ini ke sini, sukses. Dari PC ke router, sukses juga. Selanjutnya ke ruangan terakhir, yaitu ruangan perencanaan acara. Kita akan mengatur IP-nya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di router kita klik, kemudian klik, enter, sama seperti sebelumnya ya. Enable, konfigurasi terminal, INT, FA, lihat sini itu adalah FA 0/0 yang menghubungkan ke switch di ruangan perencanaan acara. Enter, kemudian kita masukkan IP address, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.20.161, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.128. Enter, kemudian no shutdown.
Selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi IP pada PC-PC yang ada di sini. Cara masih sama, kita klik PC-nya, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya. Set netmax-nya 128, default gateway-nya 161. Melakukan tes untuk mengecek apakah tersebut sukses atau tidak. Kami dari sini ke sini, maaf, kami dari sini ke sini sukses, dari sini ke sini sukses, dari sini ke router sukses, dari sini ke router sukses juga. Jadi untuk konfigurasi IP pada ruang perencanaan acara sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan penghubungan antara ruang-ruang ini agar dapat terhubung satu sama lainnya. Caranya itu kita mulai dari menghubungkan ruangan admin dengan ruangan direktur. Caranya kita klik routernya, konfigurasi, kita lihat di sini FA10 itu adalah yang menjadi penghubung antara ruang admin, router ruang admin dan router ruang direktur. Jadi di FA1/0 kita masukkan IP address-nya yang kita tentukan 192.168.1.1. Konstruksinya kita gunakan 255.55.252. Kemudian kita on kan, kemudian kita ke router ruang direktur, konfigurasi, kita lihat dari router ini port manakah yang agar terhubung dengan router ruang admin. Yang dilihat itu kabel FA1/0 adalah yang menjadi penghubung antara router ruang admin dan router ruang direktur. Jadi di FA1/0 kita masukkan IP address-nya yang saya hitungkan 192.168.1.2. Network-nya sama. Coba kita on kan. Selanjutnya kita akan mengatur static root-nya. Kita mulai dari router ruang admin, kita static. Untuk menghubungkan ke ruang direktur, kita akan masukkan
network ID dari ruang direktur. Untuk ID-nya di sini yaitu masukkan network ID-nya 92.168.0032, kemudian max-nya 255, 255, 255, 248. Kemudian next home-nya itu kita lihat dari manakah ruang direktur melewati untuk mencapai ke ruang admin, yaitu melewati FA/0 atau dengan IP 192.168.1.2. Kemudian kita klik add, sudah berhasil. Kemudian kita ke router ruang direktur, kita klik routing static, kita masuk karena kita akan menghubungkan ke ruang admin, jadi kita masukkan network ID pada ruang admin, yaitu 192.168.20.0, max-nya 255, 255, 255, 224. Next, kita lihat dari sini untuk ruang admin menuju ke ruang direktur itu akan melewati FA 1/0 atau dengan IP address-nya 192.168.1.0. 1, maaf. Kalau kita klik add, sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa coba dari PC ruang admin ke PC ruang direktur. Masih gagal, kita coba lagi. Masih gagal. Masih gagal. Kita ulang lagi. Masih ada kesalahan, kita ulang 192.168.20.0, max-nya 255, 255, 255, 224. Next hop-nya itu dari FA 1/0, yaitu 192.168.1.1. Kita add, oke, cek lagi di sini kalau sudah benar. Oke, sudah, kita akan tes lagi. Oke, sudah sukses. Dan sebaliknya, oke, sudah sukses. Nanti kita akan menghubungkan kedua ruangan ini dengan ruangan finansial. Secara itu sama, kita atur dulu IP address yang menjadi penghubung antara router ruang direktur dengan router ruang finansial. Saat di sini FA 6/0 adalah yang menjadi penghubung antara ruang direktur dan ruang finansial. Jadi di FA Ethernet 6/0 kita masukkan IP address-nya yang sudah ditentukan, yaitu 192.168. Kemudian setelah maksnya 25, 25, 25, 22. Kemudian kita on-kan. Udah. Kita juga konfigurasikan router yang ada di ruang finansial. Kita lihat sini, FA 1/0 adalah yang di penghubung antara router ruang finansial dengan router ruang direktur. Jadi FA 1/0 kita masukkan IP address-nya yang telah ditentukan, itu 192.168.1.0. Step next-nya sama, 255, 255, 255, 252. Yang kita on-kan. Kemudian di sini kita akan memanggil ruang admin dan ruang direktur ke ruang finansial.
Cara itu dengan sistem statik. Kita mulai dari ruang admin, kita masukkan networknya 92, kemudian maxnya, kemudian network itu kita lihat dari ruang admin ini. Dari ruang admin akan melewati kabel FA 6/0 untuk ke ruang finansial. Jadi sini kita akan memasukkan IP dari kabel FA 6/0 di sini. Itu 192.168.1.5. Kemudian kita add, kita masukkan juga network ID dari ruang direktur, yaitu 32, kemudian maxnya 255.248. Dan saat itu sama, kita langsung add aja. Kita berhasil. Kita juga harus menambahkan network ID dari ruangan finansial ke router ruang direktur dan router ruang admin. Jadi sama, ke router konfigurasi statik kita masukkan network ID dari router ruang finansial. Sampai kita dari ruang finansial ini akan melewati FA 1/0, yaitu dengan IP address 192.168.1.6. Kita add. Oke, sudah. Kemudian kita ke router ruang admin. Kita masukkan IP address dari kita masukkan network ID dari ruang finansial. Nextcode-nya itu sama seperti yang tadi. Nah, kita add. Sudah. Itu kita akan lakukan tes apakah berhasil atau tidak. Dari yang pertama, dari ruang finansial ke ruang direktur, masih gagal. Oke, sukses. Kemudian dari ruang finansial ke ruang admin, sudah sukses. Baik, berarti kita akan atur router ini dengan cara yang sama. Kita lihat dari ruang finansial ke router ini itu akan melewati FA 6/0 dan IP addressnya 192.168.1.9. Kita masukkan dulu IP addressnya di fastnet 6/0 192.168.1.9. Maxnya sama 252. Lalu kita on kan. Yang di router ruang finansial yang kita hubungkan dengan router yang di sini, itu di FA. Sudah dari kesalahan di sini. Kita saya kebalik tadi. Sebentar. Di sini seharusnya ini kita hapus dulu. Harusnya ini di FA 0/0 dengan IP addressnya 192.168.1.10. Kita on kan, sudah terhubung. Kemudian di pas udah 1/0 kita masukkan IP addressnya dengan yang sudah kita tentukan. Kita on kan. Di fastnet 6/0 kita konfigurasikan IP addressnya sesuai dengan yang telah kita sudah ditentukan. Di on kan, oke, sudah on. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan router pada ruang tim kreatif. Kita lihat di sini FA 1/0 adalah yang menghubungkan antara router ini dengan router ruang tim
kreatif. Kita akan konfigurasikan IP pastinya 1/0. Kita masukkan IP address-nya. Oke, sudah terhubung. Oke, kita akan memasukkan network ID di ruang statik ini, ruang admin, ruang direktur, ruang finansial ke dalam router ini. Ternyata sama, itu statik. Kita mulai dari ruang admin, network ID-nya masukkan, next-nya. Dan melalui next hop itu kita masukkan yang ini di FA1/0, itu ruang IP 192, 168, 113. Kita add, oke sudah. Kemudian di ruang direktur kita masukkan IP address-nya, network ID-nya, kemudian max-nya, background-nya. Next hop ini sama. Kemudian ruang finansial, oke sudah. Kita akan mengkonfigurasikan IP ini agar dapat melakukan pengiriman ke router, ke ruang-ruang lainnya. Cara sama, kita ke routing statik, kita masukkan network dari ruang admin. Max-nya 255, 224. Next hop itu akan melalui FA6 FA6/0 dengan IP address-nya 192, 168, 1.9. Kita masukkan. Sudah. Kita berhasil. Kemudian ke ruang direktur. Kedua, network itu sama, disebut aja. Tabnya ruang finansial. Kemudian ruang marketing kita masukkan 20. Nah, max-nya 192 melalui 192, 58, 114. Kita add. Oke sudah. Kemudian kita akan memasukkan network ID dari ruangan tim kreatif ke ruangan finansial, direktur, dan admin. Caranya masih sama seperti tadi. Masukkan network ID dari ruang admin. 192, 168, 20, 64. Dan maxnya 255, 255, 255, 192. Next hopnya akan melewati F0/0 atau 192, 168, 1.10. Oke, berhasil. Kemudian kita ke router ruang direktur, kita masukkan network ID dari ruang tim kreatif tadi. Maxnya 255, 255, 255, 192.
melalui router melalui kabel FA6/0 atau 192.168.1.5. kemudian kita add melalui FA1/0 dengan IP addressnya 192.168.1.6. saya revisi sedikit. Oke, kita add ke sudah, kemudian ke router ruang direktur. Statik kita masukkan terkait dari ruang tim kreatif. Nextnya 255 terus 2 ya. Oke, benar. Next stopnya 192 168.2. Oke, sudah. Nanti kita akan mencobanya dari ruang tim kreatif ke ruang finansial. Masih gagal. Oke, sudah sukses. Kemudian dari ruang kreatif dulu, dari ruang tim kreatif ke ruang direktur sudah sukses. Dari ruang tim kreatif ke ruangan admin sukses juga. Nanti kita akan konfigurasikan router router ruang marketing akan terhubung dengan router di ruang lainnya. Caranya sih sama. Kita hubungkan dulu router ini dengan router ruang marketing. Konfigurasi terlihat FA1/0 adalah kabel yang penghubung antara router ruang marketing dengan router di sini. Di sini kita masukkan IP address-nya yang sudah kita tentukan 192.168.1.18. Next-nya 252. Kita on-kan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan atur statiknya sama seperti tadi dari ruang admin. Masukkan 92 23, kemudian nextnya 254, dan next itu kita lihat akan melewati FA6 di sini. Ya, benar, di FA6 di sini dengan IP addressnya 192.168.17. kita add. Oke, sudah. Kemudian ke ruang direktur 2, maxnya 248. kita add langsung karena indeks itu sama. Kemudian ke ruang finansial kita add. Oke, sudah. Kemudian ke ruang tim kreatif terus sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router yang lainnya sama seperti kita mengkonfigurasikan router lainnya untuk memasukkan network IP dari ruang marketing. Kita mulai dari sini. Kita ke routing static, kita masukkan network ID dari ruang marketing. Kemudian nextnya 224. Next stopnya itu dari ke 1 FA1/0 dengan IP address 192.168.1.18. kita add. Oke, berhasil. Kemudian ke router ini masukkan topik dari ruang marketing. Kemudian nextnya
kemudian ini akan melewati sama seperti yang sebelumnya, itu 192 168 itu 13. Kita add dan berhasil. Kemudian kita ke router yang ini, setelah itu kita masukkan network ID dari ruang marketing. Melalui 192.168.10. Oke, kemudian kita ke ruang direktur. Dengan 2 akan melalui ini A1/0 192.168.9 itu sama seperti sebelumnya. Oke, sudah. Kemudian di router terakhir masukkan network ID nya, kemudian nextnya, next hopnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita add, oke, sudah berhasil. Dan kita akan melakukan tesnya dari ruang marketing ke ruang kreatif. Masih gagal. Oke, sudah sukses. Kemudian dari ruang marketing ke ruang finansial, sukses. Dari ruang marketing ke ruang direktur, sukses. Jadi itu. Kemudian dari ruang marketing ke ruang admin, sukses juga. Kemudian kita akan mengatur router yang terakhir, itu router perencanaan acara. Jadi kita atur dulu IP address yang menghubungkan antara router marketing ruang perencanaan acara, yaitu di FA 6/0. Kita masukkan IP addressnya, satu maksnya sama 52, kita on kan. Kemudian di router ini juga sama, FA 1/0 nya kita masukkan IP addressnya seperti itu kan. Oke, sudah terhubung. Nanti kita akan mengatur rute statik dari ruang-ruangan lainnya ke ruangan perencanaan acara. Caranya seperti tadi, routing statik, kemudian kita masukkan laptopnya dari ruangan admin dari pertama. Masuknya 254. Next hop-nya akan melewati di ini FA6/0 atau dan IP address 192.168.1. Kemudian kita add, oke, berhasil. Nanti kita akan menggunakan network dari ruang lainnya. Network itu sama, kita langsung add aja, berhasil. Kemudian dari ruang finansial berhasil. Kemudian ke ruang tim kreatif berhasil. Kemudian yang terakhir itu dari ruang marketing. Oke, sudah.
Nanti kita akan mengatur di router lainnya agar dapat terhubung dengan router ruang perencanaan acara. Kita mulai dari ruang marketing. Kita masukkan networknya. Masukkan network ID dari ruang perencanaan acara. Dan nextnya 128. Nextnya akan dari F1/0 ini, yaitu 192.168.1.22. Oke, sudah. Kemudian ke router ini static, saya masukkan. Next itu akan melalui ini sama dengan yang tadi. Add, oke, berhasil. Kemudian ke router ini untuk ini next swapnya itu akan melalui sama seperti yang sebelumnya, itu dari sini F1/0 dengan IP address 192.168.1.13. Kita add, oke. Kemudian ke router ini static, kita masukkan IP addressnya. Next swapnya itu sama dari F1/0 ini atau 192.168.1.10. Oke, sudah. Kemudian router ruang direktur. Next swapnya itu akan dari F1/0 atau 192.168.1.0. Dan yang terakhir yaitu router ruang admin. Next sama 168.1.2. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengetesan ruang perencanaan acara ke ruang marketing. Masih gagal. Kita coba. Oke, sudah sukses. Kemudian dari ruang perencanaan acara ke ruang tim kreatif, sukses. Kemudian dari ruang perencanaan acara ke ruang finansial, sukses. Perencanaan acara ke direktur, sukses. Dan yang terakhir dari perencanaan acara ke ruang admin, sukses juga. Oke, jadi seluruh ruangan kini sudah terhubung antara satu sama lainnya. Kemudian di sini saya akan menambahkan server di ruang admin. Oke. Kemudian saya hubungkan dengan kabel otomatis yang menentukannya. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan server untuk DNS-nya.
IP configuration. Untuk IP address ini kita masukkan IP address pada ruang admin, yaitu 192 8 20 9. Karena subnet mask itu adalah subnet mask pada ruang admin. Default gateway nya juga sama, 92 8 21. Untuk DNS server ini sama dengan IP address, jadi kita tinggal copy saja. Oke, sudah. Baru kita ke service, TPI udah on, kemudian DNS nya kita on kan. Untuk name ini saya isikan contoh caret event, kita nama perusahaannya, kita add. Untuk addressnya kita masukkan DNS yang di sini. Kita add. Oke, sudah. Kemudian kita akan menghubungkan server dengan router dalam PC ini. Setelah kita akan melakukan IP configuration di DNS server ini, kita masukkan DNS yang tadi. Kita copy, kita paste saja. Oke. DNS server ini kita akan masukkan ke seluruh komputer atau PC yang ada di sini. Kita akan coba dulu apakah DNS sudah terakses atau tidak. Kita ke desktop, ke browser, kita masukkan DNS nya, kita go. Kita bisa, kita akan masukkan DNS servernya ke seluruh PC yang ada.
Baik, jadi di sini semua PC sudah saya masukkan DNS servernya. Kita akan mengatur routernya agar dapat terhubung dengan server. Kita mulai dari router di ruang admin. Kita ke CLI, enter, cari yang berikut tadi, enable, configure terminal, interface FA. Kita lihat di sini itu adalah FA 0/0 yang terhubung ke server. Enter, kemudian kita ketik network. Kita masukkan network ID dari ruang admin. Kemudian subnet max-nya. Enter. Harusnya itu di HCP pool, kemudian namanya kita tulis sesuai nama ruangannya, baru network untuk ID-nya, kemudian subnet max-nya, kita enter, kemudian kita masukkan default routernya, yaitu gateway-nya 21. Kita enter, kemudian DNS nya kita masukkan 192.168.20.29. Enter, next, kemudian write. Oke, sudah. Selanjutnya pada router ruang direktur, caranya sama. Enter, enable, konfigurasi terminal, ENT, kita lihat di sini dari router ruang direktur yang terhubung ke server adalah FA1/0. Enter, IP DHCP pool direktur, kemudian network, kita masukkan network ID dari ruang direktur. Masuk networknya, enter, kemudian default routernya, masukkan gateway-nya, enter, kemudian DNS-nya yang sama 98 29 x. Right. Oke, kita coba dulu dari PC ini apakah bisa DNS-nya terakses. Oke, jadi bisa ya. Kita lanjutkan ke router-router yang lainnya.
Oke, itu dari PC ini. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Dan komputer yang terakhir. Dan ini yang terhubung ke cross server itu 6/0 ini. Kemudian IP DHCP, nomor ruangannya, acara, enter, network, 5, 4, 8, 8, kemudian telepon routernya 161, 102, 108, 20, 101, TLS 192, 198, 20, 29, exit, right. Oke, kita coba tes dulu. Oke, sudah bisa. Itu FA1 plus 0. Oke, aktif. Networknya 2, 28, 20, 64, kemudian subnetnya 255, 255, 255, 192, 192, telepon routernya 9, 28, 20, 65, TLS nya 9, 168, 20, 29, exit. Baik, kita akan coba tes dari PC ruang kreatif. Oke, jadi sekarang semua PC sudah bisa melakukan atau mengakses ke server dan DNS, dan semua PC yang ada di dalam ruangan sudah terhubung sama lainnya. Baik, sekian video dari pembuatan simulasi jaringan untuk IT Keraktuan ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.